alokasi airdrop OWO ataupun Summon Season 3 sudah didistribusikan. Dan apakah kita masih layak untuk memainkannya di Season 4 ini yang sudah berjalan? Karena ini tuh menyambung dengan airdrop open sosial dan bread and butter juga. Hello everyone, welcome back with me di channel Cuan Coeng. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nongkrong di channel ini. Jangan lupa untuk bayar biaya parkir dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang hasil dari airdrop Summon Season 3, yang dimana dulu itu pernah gua bahas 1 bulan yang lalu ya. Dan kalian pun bisa lihat di bagian video yang 4 minggu lalu. Dan kali ini kita akan membahas untuk airdrop Summon yang di season keempat, dan juga membahas dari hasil airdrop Summon season 3-nya. Karena pada dasarnya di airdrop Summon season 3 ini akan include juga dengan airdrop open social protocol, yaitu airdrop OS, bapaknya dari airdrop Summon dan airdrop bread and butter. Dan gue pun bakal jelaskan faktor-faktor lainnya yang kita bisa ketahui dalam bermain airdrop Summon ataupun airdrop bread and butter dan open sosial. Karena untuk ketiga airdrop ini tuh hampir mirip sekali. Oke ya. Oke guys, jadi singkat aja buat teman-teman yang belum tahu ataupun mau join di Summon Season 3 ini, tetapi tetap disclaimer on the dan aware ya. Nah, kalian tinggal klik aja link yang ada di dalam deskripsi video. Nanti kalian tinggal klik bagian earn now, kemudian nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini, yang dimana kalian bisa connect ataupun login menggunakan Twitter. Nah, setelah itu kalian lakukan aja untuk langkah-langkahnya. Setelah udah, kemudian nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini, yang dimana pertama kali kalian akan disuruh untuk join beberapa trap yang dari Summon itu sendiri. Kemudian kalian lakukan tugas-tugas yang ada di bagian menu catatan sebelah sini. Nah, di bagian tugas-tugas ini ada yang gratisan, ada yang membutuhkan modal. Lalu untuk tugas-tugas lainnya kayak sosialnya itu juga banyak di sini, kalian tinggal lakukan aja. Kemudian di sini juga ada tugas-tugas yang dimana kalau kita hold USDC di dalam wallet ini, wallet AA-nya ya, walletnya di mana Bang? Ada di bagian menu profile, di bagian menu wallet sini. Oke ya, nanti kalian akan mendapatkan wallet di aplikasi ini. Untuk tutorial cara main itu sangat simpel sekali. Gua udah bikinin untuk tutorialnya itu dari season pertama ya. Kalian bisa lihat untuk video-videonya. Nanti gue juga sertakan link videonya itu di dalam deskripsi video. Nah, untuk pembahasan kali ini gue hanya akan sharing tentang hasil season 3 dan apakah season 4 itu masih layak untuk kita kerjakan ataupun tidaknya. Oke ya, karena adanya airdrop dari open sosial juga soalnya. Oke. Kemudian seperti itu aja. Nah, bagi teman-teman yang ingin depositnya itu seperti apa, kalian bisa tengok aja untuk video tersebut. Ada di bagian menu wallet juga ya. Di sini kalian wajib menggunakan yang namanya Base Network ya. Kalian bisa deposit aja di bagian sini. Kemudian kalian bisa deposit OWO, ETH Base, DAI Base, kemudian USDC Base. Jadi semuanya yang ada di dalam AA Wallet ini tuh Base Network ataupun base jaringan. Kemudian jikalau kalian ingin mengkonekkan Discord ataupun mengkonekkan wallet EVM kalian, contohnya kayak gua yang OKX Wallet ataupun Bitget Wallet, kalian itu bisa langsung ke bagian menu profile. Nah, di bagian menu profile ini kalian ke bagian setting, lalu ada yang namanya connection account. Di sini kalian koneksikan aja untuk wallet kalian dan Discord kalian. Oke ya, jadi seperti itu aja, sangat gampang sekali intinya untuk garapnya. Dan juga terserah kalian mau garap menggunakan modal ataupun mau gratisan, itu terserah kalian. Jadi semua ada di tangan kalian masing-masing, sesuaikan aja dengan ukuran sepatu. Oke. Nah, jikalau ditanya, Bang, apakah yang season 3 ini balik modal rata-rata orang yang beli membership? Jawabannya adalah iya, rata-ratanya itu balik modal. Bahkan di grup gua pun banyak yang balik modal dan banyak juga yang mendapatkan untung, walaupun itu tidak banyak seperti season 1, tapi at least lebih baik daripada season 2. Nah, sebagai contoh aja, di berbagai macam akun gue juga gue dapetnya hampir 40.000 koin OWO, 15.000 koin OWO, dan lain sebagai macamnya. Sebagai contoh, kalian bisa lihat di bagian menu airdrop hasil season 3 yang akun ini saja. Gue mendapatkan hampir 15.500 koin OWO dengan poin kurang lebih sekitar hampir 1 juta, BC sekian, dan NFT, kemudian membership juga. Ini balik modal karena gue gunakan modal untuk membershipnya itu juga dari hasil season 2. Begitupun juga NFT yang
gue miliki dari hasil season 1. Jadi di season 3 ini gue bener-bener pure nggak ngeluarin modal. Begitupun juga dengan season 4 ini yang sedang berjalan, gue juga tidak mengeluarkan modal sama sekali. Oke ya, kenapa gue poinnya bisa banyak? Karena gue itu menghold kurang lebih hampir 90.000 koin OWO. Nah, yang di wallet OKX gue ini gue hold kurang lebih sekitar 70.500 koin OWO. Itu mendapatkan poin setiap harinya itu cukup lumayan banyak karena dikali 400%. Oke ya. Nah, kemudian juga di sini kita juga udah bisa klaim. Kalian klaim aja sebelum tanggal 8 Oktober ya. Nah, nanti setelah kalian klaim itu akan masuk ke bagian menu AA walletnya yang ada di bagian menu aplikasi. Nah, kalian tinggal withdrawkan aja. Kalau mau jual-jual silakan. Untuk link video cara jualnya itu bagaimana, Bang? Untuk link video cara jualnya itu sudah gue sertakan juga di video-video yang lalu. Kalian itu tinggal cari aja. Nah, jadi seperti itu. Karena kita hold OWO mau di wallet yang EVM ataupun wallet kita pribadi ataupun mau yang di AA walletnya tetap terhitung. Yang penting kita sudah mengkonekkan di bagian menu profile. Nah, sekarang kita lanjut untuk updatean terbaru season 4 ini tuh apa, Bang? Yang pertama ada di bagian menu tribe. Nah, di bagian menu tribe ini kita itu bisa men-setting ataupun memonetize tribe kita masing-masing ya. Akan tetapi hanya orang-orang yang sudah subscribe dan bayar tiap bulan di tribe kita yang bisa memposting di tribe kita. Nah, di sini gue belum men-settingnya ya, karena balik lagi belum tentu juga kalau gue setting berbayar kalian mau bayar, karena untuk settingan berbayarnya itu minimalnya 0,0005 ETH base. Keuntungannya apa, Bang? Di sini keuntungannya kita itu akan mendapatkan yang namanya tribe creator. Tribe creator itu nanti akan ada untuk alokasi poinnya juga. Jadi untuk airdrop summon, kemudian airdrop bread and butter, lalu airdrop open sosial itu tuh tidak semena-mena tentang poin doang untuk kita main. Jadi kita harus tahu akan faktor-faktor lainnya yang ada di dalam airdrop ini. Oke ya. Nah, kemudian kita pun bisa melihat untuk harga membershipnya itu berapa, Bang, untuk saat ini. Nah, untuk harga membershipnya itu tetap sama, guys, kurang lebih di angka 0,001 ya. Jikalau kita mau beli kartu membershipnya 5 agar mendapatkan boosting 100%, kita itu harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 0,005 ETH base. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah kita masih worth it untuk menggarap summon season 4 ini. Kemungkinan kalau menurut gue pribadi masih worth it. Karena apa, Bang? Karena di season 4 ini kita pun sudah include dengan airdrop open sosial ataupun OS, yang dimana untuk airdrop open sosial itu adalah bapaknya dari airdrop summon dan bapaknya juga dari airdrop bread and butter. Oke ya. Nah, jikalau kita nggak garap summon, artinya kita pun kalau dapat open sosial itu cuma sedikit. Karena di summon ini sendiri juga ada yang namanya include point to airdrop open sosial di season 4-nya. Itu sebetulnya juga sudah mulai di season 3-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang main summon season 3, poinnya juga akan include ke dalam airdrop open sosial. Nanti pembagiannya itu berapa dan lain sebagainya macamnya itu nggak tahu ya. Nah, kemudian season 3 leaderboard badges di summon itu pun nanti tambahan poinnya akan masuk ke airdrop open sosial. Lalu jikalau kita hold OWO itu pun nanti akan masuk ke dalam airdrop open sosial. Nah, kemudian bagi teman-teman yang main dari season 1 sampai season 3 itu sudah ngeluarin di airdrop summon berapa duit, contoh kayak untuk membership, kemudian megapon dan lain sebagainya macamnya, itu pun akan terhitung ke airdrop open sosial. Nah, untuk saat ini airdrop open sosial itu belum ada link official untuk kita mengerjakan ataupun earning poinnya. Kemungkinan itu antara end Oktober ataupun awal November. Jadi kita bisa earning point dulu di bagian summon ataupun di bagian bread and butter. Jadi seperti itu untuk benefitnya di open sosial. Nah, keputusan mau join ataupun mau main gratisan di summon atau mau bermodal itu ada di kalian masing-masing. Tetapi gue selalu mengingatkan kepada kalian agar kalian itu bisa melihat akan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh adalah dari total distribusi ataupun alokasi untuk OWO season 3. Nah, garapan OWO, open sosial ataupun bread and butter itu tuh tidak semena-mena tentang poin saja. Ada yang namanya badges liga di bagian sini, kemudian juga ada membership, ada lain sebagai macamnya. Sebagai contoh, kalau kita ngitungnya poin doang,
Bang, ini tuh 33% dari total alokasi season 3. Season 3 itu berapa alokasinya? 10 juta koin. Nah, sekarang kita lihat rata-rata untuk poin yang terkumpul setiap harinya itu berapa, Bang? Biasanya poin yang terkumpul setiap harinya itu antara 50 juta sampai 100 juta poin. Sekarang kita coba kalkulasikan aja, jikalau total poin dalam satu bulan iDrop Summon Season 4 itu adalah 1 miliar untuk total poinnya yang tercatat di Dun Analistik misalnya. Kemudian dari segi koinnya itu ataupun alokasinya itu cuma sekitar 33%, artinya kan 3.300.000 koin dari 10 juta. Nah, untuk rate convertnya itu 0,0033 per 1 poin. Nah, sekarang kita coba hitung, jikalau kita memiliki 100.000 poin di iDrop Summon, artinya kita itu hanya mendapatkan berapa? 330 koin OWO. Itu hanya dari segi poin doang, perhitungan poin doang. Oke ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini ada faktor kayak kita hold NFT, hold OWO, leaderboard badges, itu tuh banyak. Jadi kalau kita mau main di iDrop Summon ataupun Bread and Butter dan nanti open sosial, kita jangan fokus hanya di poin saja. Pun kalian bisa lihat yang dimana gua itu hold 86.000 koin OWO, yang dimana setiap harinya gua at least dapet 30.000 poin. Ataupun kalau kita mau kalkulasikan 86.000 ini berapa poin yang kita dapatkan. Nah, setiap 50 koin OWO kita mendapatkan 5 poin. 5 poin ini dikali 400%, yaitu NFT 2 sama membership. Totalnya itu 400%. Jadi seperti itu ya guys ya. Kenapa poin ini bisa banyak banget di Dun Analistik juga? Karena yang memegang OWO ataupun yang memegang NFT juga banyak. Oke ya. Nah, itu sesuaikan aja dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, kalau gue sendiri pribadi main di OWO ataupun main di Bread and Butter itu tujuannya nanti untuk open sosial. Ya, walaupun juga di iDrop Summon gue juga ikutan cuan sih ya, karena memang tidak ngeluarin modal sama sekali semenjak dari season 2, karena gue gunakan modal dari hasil season 1. Nah, itulah cara gue ngembangin duit gue biar tetap digulung-gulung. Oke ya. Nah, gue rasa cukup kayak gitu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi gue ingatkan kepada kalian, terserah kalian mau garap ataupun mau tidak, terserah. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran, dan tidak ada ajakan juga buat kalian semua. Ya terserah kalian saja. Ini gue main ataupun gue nge-review aja hasilnya biar kalian tahu aja. Oke, gue Coeng, gue akhiri. Cheers. Bye-bye.